Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai praktek ya. Kemarin sudah saya bagikan softwarenya yang harus diinstal. Saya harap semuanya sudah siap ya, jadi nggak tertinggal gitu. Ini kita akan coba untuk instalasi, awal-awalnya instalasi dulu gitu ya. Tapi sebelum ke instalasi mungkin ada yang akan saya bahas dulu gitu, sebelum sampai ke teknik instalasinya. Oke, kita mulai saja di slide presentasinya. Ya, instalasi dari CodeIgniter ini bisa di-download di website CodeIgniter. Cuma di sana itu harus ada dipilih yang CodeIgniter 3. Jadi memang harus masuk ke ininya ke pilihan downloadnya, karena yang tersedia di homepage-nya itu CodeIgniter 4 gitu. Nah, ini kemarin sudah saya downloadkan, jadi sudah saya bagikan. Jadi bagi yang ingin langsung download juga nggak masalah ya, bisa. Tapi yang utamanya sih sebelum ke CodeIgniter itu harus examnya harus ada dulu gitu. Kalau misalnya yang kemarin saya bagikan itu adalah exam dari yang arsitekturnya 64 bit. Nah, kalau yang 32 bit mungkin agak beda ya versinya. Tapi yang jelas CodeIgniter bisa jalan di 32 ataupun 64 bit. Nah, instalasi CodeIgniter ini mudah ya. Jadi dia hanya setelah filenya di-download, lalu kita ekstrak gitu ya. Setelah diekstrak itu, lalu nanti kita tinggal kopikan aja gitu ya. Mungkin ini bisa sambil dipraktekkan oleh saya. Saya coba buka ininya, filenya. Ya, di sini saya ada software CodeIgniter yang sudah saya download. Kebetulan sudah saya rename juga filenya, tapi ini versinya yang 311.11 ya, 31.11. Ini kita ekstrak dulu ya. Ekstrak here. Bentar. Oke, ini sudah ada, ini sudah hasil ekstraknya. Nah, ini aplikasinya, aplikasi CodeCI-nya. Lalu ini kita cut atau kita copy juga, kita cut aja sih, kita pindahin ya. Karena ini kan sudah ada yang versi zip-nya, jadi kita cut aja yang versi yang sudah diekstraknya. Ya. Oke, sebentar saya copy di exam-nya. Jadi setelah di-cut kita ekstrak di htdocs ya. Jadi ini kan folder exam, lalu masuk ke folder htdocs-nya. Nah, kita paste aja di sini. Nah, gini ya. Jadi supaya nanti kita mudah waktu mengakses di browsernya, itu kita rename aja. Ini kita rename aja jadi CI. Jadi akan lebih mudah gitu. Nanti pas waktu akses di websitenya akan lebih mudah. Oke, selanjutnya setelah di copy ke sini, nah ini udah tinggal kita jalankan ya. Nah, tinggal kita jalankan. Kita sekarang mau mulai jalankan exam-nya. Ya. Ini kita start ya.
Kita start di sini, exam dan MySQL-nya saja. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, berarti ini sudah oke, sudah nggak ada masalah. Ya. Sudah nggak ada masalah. Lalu kita buka browser kita. Ya. Kita buka browser kita. Ini kebetulan saya browsernya menggunakan Opera ya, tapi nggak masalah sih. Ya, kita ketikkan aja di sini localhost, lalu CI. Nah, begini. Nah, ini jika filenya sudah di copy paste di itu di htdocs, ini cirinya bahwa CodeIgniter berjalan dengan baik ya. Nah, ini cirinya CodeIgniter-nya berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan. Nah, selanjutnya saya akan balik lagi ke slide dulu karena ada yang harus dijelaskan juga. Nah, ini ya, ini kan tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau sudah dijalankan ini nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat struktur filenya. Struktur file yang ada di CodeIgniter ada apa aja? Di sini ada folder application, folder system, dan user guide. Nah, kalau folder application di sini folder di mana kita membangun si aplikasinya. Jadi kita membuat kode program itu di sini, nanti kita taruhnya di bagian aplikasi ya di sini. Lalu sistem ini adalah isinya ini apa, library atau program-program dari pengembang CodeIgniter-nya yang nanti hanya kita bisa panggil dalam bentuk dalam bentuk sistem yang sudah lebih mudah gitu. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja. Nah, jadi di folder aplikasi ini nanti kita akan fokusnya ke sini gitu ya, fokusnya ke folder aplikasi ini. Lalu di sini user guide. Nah, user guide ini bisa dihapus kalau misalnya kita nggak perlukan, karena sebetulnya di sini adalah dokumentasi atau help-nya. Jadi di sini ada perintah-perintah yang ada di dalam CodeIgniter-nya. Kalau misalnya ini user guide lumayan besar ya, ininya ukurannya sekitar 9 megaan gitu. Tapi kalau user guide-nya dihapus, total dari si aplikasi kita paling cuma 2 mega atau 3 mega gitu. Jadi sangat kecil CodeIgniter itu. Lebih ringan. Nah, nanti jumlah file itu akan berkembang ketika kita sudah menambahkan file, gambar ataupun video di folder application gitu ya. Lalu di sini ada editor config, git-nor, composer. Ini composer berguna untuk kalau kita bekerja dengan composer. Kalau ini git-nor ini berfungsi untuk kalau kita nanti bekerja dengan GitHub ya. Itu nanti level advance lah. Nah, di sini ada index. Nah, di sini index.php ini isinya juga konfigurasi minimum dari si CodeIgniter-nya. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut tentang si indeksnya. Ini saya akan bahas dulu folder-folder dan file-file apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita instalasi awal di CodeIgniter. Nah, ini ya. Yang tadi saya jelaskan basic konfigurasi, gitmore, composer juga. Nah, di sini ada license. Terus di sini ada sekarang kita masuk ke folder application ya. Kalau kita lihat di sini ya. Oke, kalau kita lihat ini saya share dulu yang foldernya. Nah, di sini. Nah, oke. Ini ya, kalau kita lihat di sini
banyak folder ya, banyak folder. Mungkin kalau yang baru awal pasti bingung apa sih gini isinya gitu ya. Nah, ini perlu jadi perhatian itu adalah 3 folder yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah folder config ya. Maksudnya yang pertama adalah folder controller, terus folder models dan folder view. Nah, ini tiga folder ini nanti isinya program yang akan kita buat. Jadi program yang kita buat isinya di sini. Ini controller yang masih kosong kan ya. Terus di sini modelsnya juga masih kosong, baru indeks saja. Ini view-nya juga masih kosong, hanya berupa welcome message. Lalu di sini ada config. Nah, di sini konfigurasi minimum di CI itu ada di sini. Nah, di sini ada config. Nanti kita akan buka ya, kita akan konfigurasi si CI-nya. Tidak terlalu banyak sih konfigurasinya, tapi ada yang harus kita perhatikan juga. Nah, lalu di sini ada core, ini inti dari si programnya, lalu helpers, hooks, language untuk bahasa, library. Ini kalau kita ingin menambahkan atau ingin membuat library sendiri, kita bisa store di sini karena di sini masih kosong. Sebab bawaan dari library-nya itu berada di folder sistem sebetulnya ya. Nah, berada di folder sistem. Kalau kita lihat di sini CI, sistem, libraries. Nah, di sini ini bawaannya nih, kelas-kelas bawaannya yang bisa kita panggil kalau aplikasi kita membutuhkan. Tapi selama kita tidak membutuhkan, kita cukup fokusnya di sini aja, di controller, view, dan models. Gitu. Nah, di sini log itu fungsi untuk mencatat error programnya, gitu ya. Lalu ada language itu tadi untuk bahasa third party. Ini kalau kita menggunakan add-ons. Nah, ini yang pentingnya di sini aja nih, ya, antara config antara controller ya, config, controller, lalu models dan view. Nah, itu yang jadi perhatian kita untuk saat ini ya, untuk awal-awal gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sebelum dilanjutkan. Suara saya terdengar nggak? Atau ada masalah nggak untuk instalasinya? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ada yang belum keluar nggak itu Pak. si tadi tuh screen yang Kecepatan, Pak. welcome message-nya? Maaf, Pak, kecepatan pas instalasinya, Pak. Oke, gimana? Ini nggak ada respon? Siapa yang apa udah diinstal belum nih? Sudah, Pak. Tadi ada yang bertanya, Pak, Meme. Iya, Pak, kecepatan, Pak, pas ngejelasin instalasinya, Pak. Ya. Pak, suara kita ada nggak, Pak? Pak. Bapak, suaranya ada nggak? Halo, Bapak. Halo, Pak. Bentar ya, ini nggak ada suaranya ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengar jelas nggak? Jelas, Pak, ada, Pak. Jelas, Pak. Suara kita ada nggak, Pak? Ada yang error nggak?
Kita ada suaranya enggak? Assalamualaikum. Ya, bagaimana? Coba tes suaranya. Tes. Nah, udah Halo, Pak. ada suaranya. Ada, Oke, Pak. gimana? Ya, gimana? Udah? Ya, suara saya jelas nggak? Tadi mungkin headset saya masalah kayaknya nggak kedengeran. Jelas Bapak suara Bapak. Ada Pak, Ada ya? ada Pak. Kalau tadi yang penjelasannya ada suaranya nggak? Ada Pak. Oh, ada Tapi ya. Pak tadi pas Ada, Pak, instalasinya agak kecepatan Pak. Agak kecepatan. Iya. Ya, oke. Sebelah mana nih yang ketinggalan? Pas instalasi ininya Pak, CI-nya Oh, C-nya. Itu cuman ke exam. ya, itu cuman ekstrak aja. Jadi ini saya share lagi ya. Saya share lagi. Jadi nah, dari mana ya? Dari sini nih. Nah, dari sini ya. Ini kan sebelum ke CI ini belum diapa-apain ya. Ini belum diapa-apain, ini masih ini coba saya hapus lagi deh. Saya hapus lagi ya. Jadi dari file yang tadi yang udah saya bagikan. Sebentar. Ini saya buka dulu file. Nah, ini ya. Nah, ini kan mentahannya ya. Ini mentahannya masih berupa zip. Nah, kita ekstrak dulu nih. Kita ekstrak dulu pakai kalau Windows 10 itu udah ada bawaannya untuk ekstrak pakai gini juga bisa ya. Kalau saya sih pakai software di sini pakai 7zip atau pakai WinRAR atau WinZip juga bisa diekstrak. Ekstrak here aja, ekstrak here. Nanti, nah ini kan ya, ini hasil ekstraknya nih. Ini hasil ekstraknya. Nah, lalu ini hasil ekstraknya itu kita cut ya. Kita cut, pindahkan ke folder exam ya, folder exam, masuk ke htdocs. Nah, di sini kita paste. Nah, ini ya, jadi pindah ke sini. Pindah sini ke semua. Instalasinya cuma gitu aja. Nah, lalu untuk memudahkan kita nanti memanggil filenya, itu kita ketik ganti aja, kita rename jadi CI gitu. Ini nanti berpengaruh ke ke konfigurasi ya. Jadi ya ini lebih mudah aja untuk pembelajaran. Sebenarnya bisa aja kita kasih nama ya sesuai nama kita atau toko online atau apa gitu ya. Bebas lah aplikasi yang kita bikin. Cuman ini supaya lebih singkat aja saya ganti namanya dengan CI gitu. Nah, nanti di sini kalau sudah jalan, ini sudah, maksudnya kalau sudah seperti ini sudah selesai sebetulnya. Kita tinggal jalankan examnya kita, lalu kita akses ke browsernya kita. Nah, ketika diakses, kita tinggal ketik localhost CI. Nah, CI ini kan yang tadi kita ketik tadi ya, maksudnya yang kita rename tadi, folder tadi gitu. Folder tadi yang kita rename. Nah, gitu ya. Nah, nanti dia keluar welcome to CodeIgniter. Nah, ini artinya si CodeIgniter-nya sudah siap digunakan, sudah siap dikonfigurasi lah. Nah, di sini juga ada keterangan. Ini page ini adanya di folder application view welcome message dan diatur oleh controller welcome PHP. Nanti akan saya jelaskan lah ini apa, terus bagaimana cara dia menampilkan ini dan kita akan modifikasi itu gitu. Lalu di sini ada user guide. Nah, kalau kita klik user guide-nya, ini adalah offline documentation. Nah, ini dokumentasi offline. Ini cara instalasi ada, tutorialnya seperti apa, bisa dibaca, tapi memang bahasa Inggris ya. Ya, harus belajar bahasa Inggris. Di sini instalasinya. Nah, ini user guide ini berada di folder yang tadi saya jelaskan, di folder user guide. Nah, di folder user guide ini. Jadi tampilan yang tadi itu adanya di folder user guide.
ini folder ini lumayan besar kalau saya properties. Nah, ini sekitar 9 mega nih. Jadi kalau aplikasi kita, misalnya space nanti kita untuk di hostingnya itu kecil, ya ini dihapus aja karena nggak perlu gitu ya. Hanya untuk keperluan belajar aja dan tidak akan mengganggu sistem. Sementara kalau semuanya, kalau kita lihat ukurannya itu sangat kecil kalau di properties. Nah, cuman 2 mega ya. Cuman sekitar 2 mega gitu. Ini kecil. Oke, cuman kecil. Lalu nah, ini sampai sini aja. Jadi udah sampai sini berarti kita sudah bisa untuk instalasi CodeIgniter, ya paling enggak ngejalaninnya dulu gitu. Nanti setelah itu baru kita ke konfigurasi. Nah, kita balik lagi ke sininya ya, ke CI-nya. Nah, gitu. Oke, sampai sini jelas bagaimana? Sudah bisa Jelas, semua? Pak. Jelas? Sudah, Pak. Jelas. Oke. Sudah. Gampang ya, mudah ya. Jadi cuma tinggal Iya, pindahin Pak. aja gitu ya. Mentahannya pindahin, nah nanti tinggal kita konfigurasi gitu ya. Tinggal kita konfigurasi. Oke, ini waktunya, oh ya, ada sekitar 10 menitan lagi. Saya sekarang masuk lagi ya, masuk lagi ke materi, kita lanjutkan. Nah, tadi kita buka kan folder application itu ada models, view, controller. Nah, penjelasannya seperti ini. Models itu berisi kode program untuk models yang digunakan, istilah models di sini adalah untuk DCI-nya ya. Model di sini adalah model database. Jadi program-program yang digunakan untuk mengakses sebuah database. Lalu view itu berisi program yang digunakan untuk tampilan. Sementara controller itu program yang ya kode-kode program yang kita buat untuk mengkontrol ininya komunikasi antara database, tampilan, user gitu. Jadi ini kayak back end-nya tuh di sini gitu. Nah, di sini sistem CI ini akan menganut model view controller. Mungkin minggu depan ya kita akan jelaskan lebih jauh tentang model view controller ini. Sekarang mungkin masih dasar dan konfigurasi awal gitu. Sedikit latihan juga sih. Nah, lalu yang tadi juga saya jelaskan ada directory config. Nah, directory config itu isinya berupa konfigurasi di CI-nya gitu yang kita perlukan. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, kita buka tadi kan ini ya, ada welcome. Nah, ini saya coba jelaskan ke yang tadi nih, view model controller-nya agak sedikit saya ulas. Nah, mungkin nanti minggu depan akan lebih jauhnya. Jadi si tampilan ini itu berada di file ini gitu ya, file welcome to CodeIgniter. Nah, ini berada di folder view ya, folder view, application view. Ini kita bisa ganti nih, welcome to CodeIgniter ini kita bisa ganti misalnya selamat datang di mata kuliah pemrograman web lanjut gitu ya. Nah, nanti kita tinggal buka. Ya, kita buka ininya. Aplikasinya. Nah, ini aplikasi gitu ya. Lalu masuk ke folder view. Nah, di sini ada welcome message. Nah, ini kita bisa edit menggunakan yang tadi software yang udah saya bagikan juga pakai editor ya. Kita pakai editor, kita buka pakai Sublime Text. Tinggal double klik aja. Nah, ini ya Sublime Text. Nah, isinya kita lihat dulu isinya. Nah, isinya seperti ini. Nah, oke. Ini si welcome message file yang tadi, yang ini berada di directory view yang berurusan untuk tampilan. Ini kan ada tulisan tuh welcome to CodeIgniter. Ini kalau kita ganti misalnya selamat misalnya selamat datang di pemrograman. Ya, gitu ya. Selamat datang di pemrograman lanjut. Ini kita save.
Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh ya di sini. Saya salah share. Share yang Opera. Oh ya. Nah, ini ya. CI application. Nah, ini kan title-nya, selamat datang. Terus tadi ada, nah ini, welcome to CodeIgniter. Nah, ini juga ya, kita edit nih. Ganti. Save. Nah, coba sekarang kita lihat di ininya, di webnya. Refresh. Nah, oke, ini ganti ya. Selamat datang di pemrograman web lanjut. Dan tadi yang title tuh, yang pertama kali kita edit itu title ya, bukan yang di sininya. Title-nya juga berubah jadi selamat datang di pemrograman web lanjut. Nah, jadi untuk tampilan itu berada di situ ya, berada di view. Terus kalau misalnya kita membuat file lagi, bagaimana gitu ya? Kita tinggal naruh di situ, ya bisa tinggal naruh. Tapi ini sebetulnya prosesnya itu dari welcome PHP dulu. Welcome PHP itu dari controllers-nya. Jadi si controllers-nya yang memanggil file ini. Nah, sementara kita lihat nih, di browser-nya itu nama filenya nggak ada ya. Nggak ada tulisan welcome. Kan kalau misalnya kita PHP native biasa, ada tulisan gitu kan ya, ada tulisan filenya. Misalnya welcome PHP-nya kelihatan. Tapi kalau kita pakai CI ini hilang, ini nggak ada. Nah, yang ngatur ini tuh si controllernya. Jadi controllernya dia akan memanggil si file welcome message.php ini. Jadi si filenya tidak ada di sini. Tidak akan ada di sini. Nah, ini lebih dari sisi security lebih baik ya. Jadi nggak sembarang orang bisa ngedit si filenya atau bisa ngambil filenya tersebut. Nah, sekarang kita lihat ininya apa? File controllernya isinya apa ya? Kita buka di sini. Sebentar, ini untuk lebih gampangnya saya masukin folder aja ya. Open folder. Jadi supaya lebih gampang. Kita ambil sebentar. Open folder, kita ambil yang tadi, exam yang tadi. Exam htdocs CI. Nah, ini CI. Ini working directory kita. Select folder. Oke. Pak, tampilannya nggak muncul. Nah, ini ya. Ini udah masukin kan foldernya? Udah kelihatan? Sekarang kelihatan nggak? Ada Pak, kelihatan. Ada ya. Nah, ini kalau udah masukin folder gampang nih. Jadi artinya folder di sini kita nggak usah bolak-balik ngelihat Explorer. Jadi tadi open folder, nanti foldernya cari, folder CI-nya, select, lalu dia akan tampil. Nah, jadi kita tinggal lihat aja kayak tadi nih, misalnya view, tinggal masuk ke folder view, mau lihat si welcome. Nah, ini langsung kelihatan gitu ya. Tinggal double klik langsung kelihatan. Lalu tadi kita kan mau lihat controllers. Nah, controllers, buka controllers, welcome PHP. Nah, ini file yang tadi disebutkan, file welcome PHP ini dia menggunakan fungsi this load view welcome message. Nah, si welcome message ini nama file yang ada di sini, yang ada di view. Dia pakai perintah load view. Jadi untuk menampilkan si welcome message itu, controllers akan di loading oleh si engine-nya CI. Lalu dia akan memanggil perintah view mode welcome message. Nah, welcome message ini adalah nama file. Jadi kelihatannya kayak fungsi, tapi sebetulnya dia memanggil file, gitu ya. Dia akan memanggil file. Gitu. Oke, sampai sini jelas? Sampai sini apa jelas?
untuk controller dan view. Untuk apa maksudnya belum nyampe ke controller dan view ya fungsi-fungsinya, tapi paling tidak ini dari mana sih tampilannya, terus bagaimana cara ngeditnya, terus bagaimana nanti kita akan bikin contoh yang lain gitu ya. Oke, ini sebentar lagi mau rehat dulu ya. Nanti masuk lagi ya. Ini udah mau habis waktunya. Ya, Pak. Oke. Siap, Pak. Ya. Ya.